Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Nizamiar. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan EOG, JIT, dan teori kendala. Berikut dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 yang beranggotakan Yulio Edwin Fernanda dengan NIM terakhir 199, Muhammad Ilman Nizamiar dengan NIM terakhir 202, dan Aprilia Nur Aini Setiawan dengan NIM terakhir 225. Selanjutnya langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama ada dasar-dasar manajemen persediaan tradisional. Manajemen persediaan merupakan bagian dari manajemen keuangan yang dalam kegiatannya bertugas untuk mengawasi aktiva perusahaan. Dalam manajemen persediaan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu menurut Zulfikarijah tahun 2005. Yang pertama ada keputusan persediaan yang bersifat umum, yaitu keputusan yang menjadi tugas utama dalam penentuan persediaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua ada keputusan kualitatif, merupakan sebuah keputusan yang berkaitan dengan teknis pemesanan yang mengarah pada analisis secara deskriptif. Adapun tujuan manajemen persediaan sendiri, menurut Hanafi dan Halim, tujuannya adalah meminimalkan investasi dalam persediaan, namun tetap konsisten dengan penyediaan tingkat pelayanan yang diminta. Yang selanjutnya ada manajemen persediaan tradisional. Sistem manajemen persediaan tradisional menganggap bahwa ketidakpastian permintaan konsumen mengakibatkan ketidakpastian produksi dan pembelian, sehingga perusahaan harus memiliki persediaan. Manajemen berusaha untuk mengatasi ketidakpastian tersebut melalui perencanaan sediaan yang sebaik mungkin. Dalam pendekatan tradisional, beranggapan bahwa masalah produksi dapat diatasi dengan mengelola persediaan. Yang kedua ada kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity, model persediaan tradisional. EOQ adalah salah satu metode yang digunakan dalam menentukan kuantitas pemesanan optimal. Menurut Samsudin, ada dua jenis biaya yang diperhitungkan dalam penggunaan EOQ tersebut, yaitu ada biaya pemesanan dan yang kedua ada biaya penyimpanan. Ada beberapa pendapat mengenai EOQ tersebut, diantaranya yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti tahun 2004 menyatakan bahwa metode EOQ merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan mentah atau komoditi pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Hal tersebut nampaknya juga didukung oleh Herlina tahun 2007 yang menyatakan bahwa metode EOQ adalah metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesanan, yaitu hal ini bisa berguna untuk dalam penghematan biaya. Selanjutnya menurut Don R. Hansen, Marian M. Owen tahun 2001 dan Herlina 2007 untuk menghitung berapa banyak bahan baku yang harus dipesan, digunakan rumus matematis EOQ sebagai berikut. Adapun total biaya persediaan, yaitu total biaya pemesanan dan biaya-biaya penyimpanan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus matematis sebagai berikut, yaitu biaya total sama dengan biaya pemesanan plus biaya penyimpanan. Keterangan P sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan dalam rupiah yang di jumlah kebutuhan bahan per tahun dalam unit, C biaya penyimpanan per unit bahan baku. Dan selanjutnya ada Q jumlah untuk yang dipesan setiap kali dilakukan pemesanan, ada TC total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah just in time.
Just in time jika diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna sistem produksi tepat waktu. Maksudnya ialah semua persediaan bahan baku yang akan diproses dalam kegiatan produksi harus tiba tepat waktu dengan kuantitas yang tepat pula. Tak hanya bahan baku, semua komponen baik utama atau berlebih harus bisa dijaga dalam jumlah batas minimum. Bisa terlihat bahwa just in time menjadi suatu sistem produksi yang memiliki tujuan utama, yaitu mengurangi biaya, mengefisienkan pengerjaan, dan memperoleh kualitas sesuai standar perusahaan. Selain untuk mengoptimalkan cash flow, dibuatnya sistem just in time ini tentunya tak lain untuk meminimalisasi pemborosan akibat kelebihan produksi atau overproduction, persediaan barang yang sia-sia, excess inventory, hingga antrian proses produksi yang lama. Selanjutnya adalah dasar penerapan just in time dalam manajemen persediaan. Dalam pengaplikasiannya terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip dasar just in time dalam sebuah manajemen persediaan barang. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem produksi yang terjadwal. Ketepatan waktu dalam sistem just in time merupakan upaya untuk membuat penjadwalan produksi dan jumlahnya sesuai dengan permintaan atau pesanan. Artinya just in time dalam manajemen persediaan barang tidak memproduksi hanya untuk restock atau karena stok persediaan akan habis. Produksi baru akan dilakukan apabila ada order yang diterima dalam jumlah tertentu. Tujuannya tentu saja untuk memproduksi barang jadi yang tepat waktu dan pada jumlah sesuai yang dikonsumsi. Yang kedua, meminimalisasi pemborosan. Dalam sistem just in time, semua bahan baku harus dipergunakan seefisien mungkin untuk memenuhi jumlah produksi yang ditargetkan. Efisiensi itu juga menyangkut peminimalisasian pemborosan produksi. Pemborosan sendiri bisa disebabkan oleh kelebihan produksi, persediaan barang yang sia-sia, atau menunggu proses produksi yang lama. Yang ketiga, memperbaiki aliran produksi dan kualitas produksi. Sistem just in time dalam manajemen persediaan barang juga mengupayakan agar segala hal yang menghambat alur produksi bisa dielakkan, seperti menghindari penimbunan barang dan memangkas kegiatan yang tidak produktif. Selain itu, kualitas produk yang baik tanpa cacat juga wajib diupayakan melalui quality control yang rutin. Selanjutnya, mengurangi semua keadaan tak terduga. Ketika proses produksi dilakukan sesuai dengan permintaan, maka secara tak langsung perusahaan bisa menghindari hal-hal tak terduga seperti pemborosan akibat menurunnya permintaan. Oleh karena itu, manajemen produksi harus dibuat secara teliti untuk meminimalisasi ketidakpastian. Namun juga manajer dan tim harus bisa melakukan formulasi model forecasting agar ekspektasi perusahaan tercapai. Selanjutnya, produksi dalam jumlah lot kecil. Menetapkan just in time dalam manajemen persediaan barang juga menekankan pada pembagian jadwal produksi menjadi bagian-bagian kecil atau lot size. Hal ini dilakukan agar produksi lebih efisien dan fleksibel ketika terjadi perubahan permintaan. Yang terakhir, menekankan pada pemeliharaan jangka panjang. Just in time juga menekankan pada pemeliharaan jangka panjang berupa perbaiki mutu, fleksibilitas pengadaan barang yang diorder, pesanan jumlah kecil yang dikerjakan berkali-kali, serta mengadakan perbaikan secara berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan just in time. Yang kelebihannya, yang pertama, level persediaan stok barang rendah sehingga bisa menghemat tempat dan biaya penyimpanan, seperti untuk biaya sewa gedung dan biaya asuransi. Yang kedua, modal kerja lebih rendah lantaran bahan produksi hanya dibeli ketika dibutuhkan saja. Yang ketiga, pemborosan. Adanya produk yang ketinggalan zaman dan barang rusak bisa diminimalisasi karena tingkat persediaan stok yang rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan barang yang tidak terjual karena adanya pembatalan atau perubahan permintaan. Dan yang kelima, mengurangi waktu pengerjaan dan pemeriksaan karena jumlah bahan produksi yang rendah. Kekurangannya, sulit melakukan perbaikan terhadap barang yang cacat lantaran tidak adanya toleransi kesalahan dalam just in time. Hal ini terkait pula karena bahan produksi yang sangat minimum sehingga harus dimanfaatkan sebagai barang jadi yang wajib terjual. Yang kedua, sangat tergantung pada pemasok baik dalam jumlah ataupun ketepatan waktu pengiriman.
Keterlambatan pengiriman dan kurangnya bahan produksi akan membuat jadwal produksi menjadi kacau, sedangkan perusahaan sangat minim persediaan. Yang ketiga, biaya transaksi tinggi karena frekuensi transaksi yang juga tinggi. Dan yang terakhir, sulit menerima permintaan besar yang mendadak lantaran tidak ada persediaan produksi. Pada intinya, keberhasilan just in time dalam manajemen persediaan barang sangat bergantung dengan karakter masing-masing perusahaan. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua bagian di perusahaan, dari mulai tingkat manajerial sampai karyawan di level terendah. Selanjutnya, menghindari penghentian produksi dan keandalan proses. Kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, kegagalan mesin, kecacatan bahan baku atau subperakitan, dan ketidaktersediaan bahan baku atau subperakitan. Memiliki persediaan adalah salah satu solusi tradisional atas semua masalah tersebut. A. Pencegahan total. Kegagalan mesin nol adalah tujuan pemilihan pencegahan total. Dengan memberikan perhatian lebih pada pemilihan pencegahan, sebagian besar kegagalan mesin dapat dihindari. Yang B. Sistem Kanban. Untuk menjamin bahwa komponen atau bahan baku tersedia ketika dibutuhkan, digunakan sistem yang disebut sistem Kanban. Ini adalah sebuah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Kanban penarikan merinci kuantitas proses berikutnya yang harus ditarik dari proses sebelumnya. Kanban produksi merinci kualitas yang harus diproduksi oleh proses sebelumnya. Kanban pemasok digunakan untuk memberitahukan pemasok agar menyerahkan lebih banyak komponen dan juga merinci komponen tersebut dibutuhkan. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Nuraini Setiawan, NIM 12405193225. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kendala. Dasar dari TOC atau Theory of Constraint adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja. Biasanya, jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbarui. Tujuan dari teori kendala adalah untuk dapat mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dalam kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Selanjutnya, ukuran kinerja dalam teori kendala. Tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba untuk saat ini dan selanjutnya. Ukuran kinerja finansial yang penting adalah keuntungan bersih. Return of investment atau ROI adalah pengembalikan modal dan cash flow atau aliran kas. Beberapa pokok persoalan dalam teori kendala atau TOC adalah: yang pertama, tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan uang. Yang kedua, kriteria kinerja. Yang ketiga, penyeimbangan aliran produksi pada sistem, bukan usaha penyeimbangan kapasitas. Selanjutnya, aturan umum dalam konsep teori kendala. Keberhasilan penerapan teori kendala akan ditentukan oleh keberhasilan penerapan beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, berdasarkan keseimbangan aliran, yang bukan keseimbangan kapasitas. Hal ini diasumsikan perusahaan memiliki kapasitas tidak seimbang dengan jumlah permintaan pasar. Karena keseimbangan kapasitas menghambat pencapaian tujuan. Yang kedua, tingkat utilisasi sumber daya non-bottleneck tidak ditentukan oleh potensinya, tetapi oleh stasiun kerja bottleneck atau sumber krisis lainnya. Selanjutnya, penggunaan utilisasi dan pengaktifan sumber daya adalah tidak sama. Selanjutnya, penghematan dalam setiap jam adalah keuntungan yang besar yang sulit dicapai. Yang terakhir, prioritas dalam uji dengan menguji kendala sistem dengan lead time yang diturunkan dalam penjadwalannya. Tahapan dasar dalam teori kendala: mengidentifikasi kendala-kendala
yang sedang dihadapi oleh perusahaan, baik kendala yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan tersebut. Yang kedua, memperbaiki kendala tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga, melakukan peninjauan kembali apakah sudah ada keselarasan atau sebagainya. Yang keempat, selanjutnya melakukan proses perbaikan yang berkelanjutan. Yang terakhir, mengevaluasi segala kendala yang ada. Jenis-jenis teori kendala. Jenis-jenis teori kendala dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, internal constraint, merupakan suatu kendala yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya saja, keterbatasan jam kerja pegawai atau keterbatasan mesin produksi, sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil produksi semaksimal mungkin. Yang kedua, external constraint, yakni salah satu kendala perusahaan yang berasal dari luar, misalnya keterbatasan supplier atau kualitas bahan baku yang kurang baik sehingga dapat menurunkan minat konsumen. Faktor teori kendala atau theory of constraint dalam perusahaan. Faktor ini ada 3, yaitu yang pertama, resource constraint atau yang sering disebut dengan kendala sumber daya. Hal ini meliputi batasan pada kemampuan faktor input seperti bahan baku, jam mesin, dan jam kerja karyawan. Yang kedua, market resource constraint, juga dapat disebut sebagai kendala pasar, di mana seringkali terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk perusahaan selama periode perencanaan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah balance constraint, yakni sebuah kendala yang berasal dari faktor keseimbangan perusahaan yang dapat diidentifikasi sebagai produksi selama siklusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.